Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Profesor Ahmad Hidayat, mata anallah fituli hayatihim, para petugas manakib dan yang memberikan MOI untuk kita berkumpul, Bunda Kayak Susmono, Profesor Priyatno, Bunda Sari, semuanya Allah berikan berkah semuanya segalanya selamanya. Ibu Hajah Ramayani beserta keluarga besarnya selaku pemangku manakib pada pagi hari ini, semoga segala hajatnya Allah kabulkan dan Allah berikan keistiqomahan kepada beliau beserta keluarga besarnya, dan senantiasa Allah berikan kemurahannya dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Para kiai, para asatiz, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Dalam kitab An-Nafahat As-Sailaniyah fi Al-Minhat Ar-Rahmaniyah, yang artinya hembusan dari sailan hadiah dari Tuhan, yang diterangkan oleh Syekh Yusuf. Dalam risalah ini Syekh Yusuf menegaskan bahwa wajib atas kamu untuk tidak ingkar kepada ayat-ayat mutasyabihat. Karena di Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Maksudnya ayat mutasyabihat itu apa? Ayat yang tidak muhkam, yang kewajiban hukumnya harus memang dilaksanakan. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, percayalah kepada apa yang mutasyabih. Jika kamu seorang salik yang benar dan ikhlas dalam perjalanannya kepada Allah, kita sekalian mencari syekh yang soleh dan arif yang dapat menunjukkan kekuranganmu dan memberitahu obatnya. Meskipun kamu harus berjalan ke tempat yang jauh dan meninggalkan keluarga dan negara. Hal ini sesuai dengan perkataan, siapa yang mencari jalan tanpa petunjuk jalan atau tanpa seorang syekh atau seorang yang arif billah, berarti ia mencari yang mustahil. Maka dikatakan, man laisa lahu syaikhun fa shaykhuhu syaitan. Siapa yang tidak punya syekh, setan menjadi syekhnya. Maka sabda baginda Nabi Muhammad SAW, al-alimu fi qaumihi kan nabiyyi. Orang alim atau syekh bagi kaumnya adalah seperti nabi pada zamannya. Begitu pula seorang syekh kepada ahlinya seperti guru pada zamannya. Maka dalam kitab tersebut, bagaimana kita mengetahui nafs, hembusan yang Allah berikan, agar manusia tahu tujuan pokoknya, agar mereka mengetahui nafs yang sudah berjalan dalam dirinya. Yang pertama ada nafas. Nafas atau saatan. Nafas adalah waktu tak terbagi ketika setiap yang maujud dalam kosmos mengalami penciptaan baru. Energi spiritual atau keberkahan, dalam saintis keberkahan itu adalah energi spiritual. Dari jalan sufi mengalami penciptaan baru hingga disampaikan dalam tarikan nafas sang mursyid. Hanya dengan menerima baiat ikral pentasbihan secara bertatap muka dari sang mursyid, kekuatan penuh dari nafas ilahiyah ini bisa mulai bekerja dalam diri sang murid. Kemarin saya dikirimkan video oleh salah satu wakil talqin. Kiai, apakah kenal orang ini?
Karena ada perkataan daripada wakil talqin bahwasannya semua itu dari Aba Aos. Sedangkan di dalam video tersebut orang itu, kita kan harus meminta jalan setiap hari itu minimal 17 kali dalam sholat kita dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah perkataan itu salah? Dan apakah perkataan dari wakil talqin itu salah? Ternyata tidak. Keduanya benar. Karena apa? Memandang dari mana sudut pandang tentang semuanya dikembalikan kepada mursyid, dan satu memandang dari segi syariah, minta diberikan jalan yang lurus. Tetapi secara hakikat, kalau kita tahu bahwa ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukilah jalan orang yang telah lurus. Siapa jalan orang yang telah lurus? Yaitu para anbiya, para mursalin, para siddiqin, dan para rasul, termasuk Syekh Mursyid pada zaman ini. Maka keduanya tidak salah, hanya pemahamannya mereka melihat dari kunci syariat, dan para wakil talqin menyampaikan dari segi hakikat. Karena rezeki datangnya kepada orang-orang yang soleh, dan orang-orang soleh itu menaburkannya, hanya diberikan untuk kita sekarang ini adalah untuk memegang sesaat, untuk menjalankan rezeki itu sesuai dengan petunjuk Allah. Maka setelah ikrar pentasbihan secara bertatap muka dari sang mursyid dan talqin, kekuatan penuh dari nafas ilahiyah bisa mulai bekerja dalam diri sang murid. Sang mursyid menerima sendiri transmisi nafas dari mursyidnya sendiri. Pensaabah mendapat transmisi nafas dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin menyampaikannya dari Syekh Abdullah Mubarak. Begitupun kita menerima dari Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Qausif Masful, untuk dipindahkan. Supaya apa? Kolbu sang murid itu bisa berdenyut, bisa berdetak, bisa bernafas, walaupun sesaat. Kemudian memindahkan nafas itu kepada segenap murid. Maka beristirahatlah hamba karena kelemahannya memikul keadaan-keadaan yang datang kepadanya, baik karena ketinggian maupun karena pengucapan kata-kata atau isyarat tentang apa yang ada di dalamnya. Sebab selama hamba itu hidup, mestilah menghirup dan menghembuskan nafas. Apabila nafas itu kuat, maka menyebabkan ghar, tenggelam. Maka kalau kita zikirnya makin kuat, maka kita akan tenggelam dalam lautan ilmu Allah, lautan musyahadahnya. Dan kita selalu bisa bertransformasi bersama dengan Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Nafas yang kedua adalah nafas ar-Rahman. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf tersebut, yaitu hembusan yang maha pengasih. Istilah teknis dalam metafisika sufi untuk manifestasi sesuatu yang mungkin dan juga untuk penciptaan alam didasarkan pada simbolisme atau hembusan, atau prakteknya itu seperti simbol-simbol. Karena semua itu dapat berbicara. Tembok bisa menyatakan berbicara, saya ini tembok. Begitu pula kita melihat lajur jalan dengan titik-titik hitam atau titik putih, itu berbicara. Itu memberikan isyarat kepada kita. Termasuk bunyinya HP, itu isyarat. Apakah ada datang SMS, datangnya namanya WA, atau datangnya telepon. Itu menjadi isyarat kalau kita tahu membaginya dalam sistem tersebut. Maka simbolisme atau hembusan alam diciptakan Allah diibaratkan dihembuskan. Allah tebarkan, Allah tiup untuk namanya dunia ini bekerja sesuainya. Coba kalau kita pikir, kita melihat saudara-saudara kita sekarang. Berapa banyak yang terkena ujian dari Allah dengan tsunami yang luar biasa, banjir bandang yang diakibatkan kelalaian manusia.
Dan mereka kekurangan makanan, apa yang mereka gerakkan? Mereka gerak dari desanya menuju desa lain asal perutnya kenyang, asal terpenuhi kebutuhan ragawi. Mereka itu berjuang, berjalan, berkilo-kilometer, sampai berjam-jam, sampai berhari-hari. Tujuannya apa? Supaya terisi namanya badan ini dengan air atau makanan dan kebutuhan energi yang lain. Begitu pula kita dengan hembusan yang maha pengasih, bagaimana hati ini tidak lupa kepada Allah, hati ini berzikir kepada Allah, setiap napas kita bekerja dengan perintah Allah. Maka bila kita melihat semua itu dianalogikan kepada percakapan manusia yang muncul melalui hembusan nafas. Ketika berbicara, manusia melakukan perwujudan sesuatu yang bersifat objektif, yang semua bersikap subjektif dan tersimpan di dalam dirinya. Maka istilah ini menunjukkan sifat memudar eksistensi dalam keadaan perubahan dan pembaruan yang konstan. Inilah sekat tertinggi al-barjah al-a'la. Dan substansi alam semesta adalah nafas ar-Rahman. Dalam ketiadaannya, entitas-entitas atau bentuk-bentuk itu dikerutkan, dikecilkan, dan disempitkan. Maka nafas ilahi ini membuatnya lega dengan memberinya eksistensi. Allah menghembuskan nafas dan melalui nafasnya yang maha pengasih. Kita diberikan bekerjanya hati ini dengan dihembuskan nafas Allah kepada kekasih Allah dan kekasih Allah memberikan kepada kita semua. Maka pengertian term dalam Ar-Rahman merupakan sebuah peringatan atau celebration yang berlangsung ketika seorang murid dalam suatu sekolah Al-Quran tradisional menghafal Al-Quran sejak awal, yaitu dari surat Al-Baqarah sampai surat ke-55 ayat surat Ar-Rahman. Ini adalah term pertama seseorang. Bagaimana dari sapi betina sampai kepada Ar-Rahman yang Allah sebutkan Ar-Rahman alamal Quran. Yang di situ di dalamnya fabi ayyi ala rabbikum matukaziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Semua Allah telah berikan. Dan dalam kitab ini dilanjutkan nafs. Tadi nafas, tapi ini nafs. Nafs atau jiwa, diri dan ego. Nafs adalah dimensi manusia yang berada di antara roh, yang adalah cahaya, dan jasmani jism, yang adalah kegelapan. Dalam kajian tasawuf, nafs memiliki dua arti, yaitu pertama kekuatan hawa nafsu amarah, syahwat dan perut yang terdapat dalam jiwa manusia. Maka jiwa atau ego itu kekuatan hawa nafsu amarah yang menggelegak, yang dalam latifah itu di antara dua alis, itulah nafsu amarah. Maka di situ ada nafsu syahwat di antara kemaluan dan di bawah pusar, itulah syahwat dalam jiwa manusia. Maka di situ dikatakan bahwasannya nafs terbagi menjadi dua, sifatnya jism, jasmani, dan itu yang berupa kekuatan hawa nafsu amarah dan juga syahwat dan syahwat perut dalam jiwa manusia. Dan bukan sumber bagi timbulnya akhlak. Maka dari seseorang bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan syahwat, bisa syahwat perutnya, apa kemaluannya, maka itulah menimbulkan sifat akhlak. Kedua, jiwa rohani yang bersifat latif, rohani dan robbani. Nafs dalam pengertian yang kedua merupakan hakikat diri dan zat manusia karena memiliki sifat rohani yang lembut, latif, dan mempunyai sifat ketuhanan robbaniyah. Jiwa dalam pengertian keduanya merupakan hakikat diri dan zat manusia karena fungsinya sangat besar dalam kehidupannya. Dalam istilah Arab, nafs sebanding dengan istilah Latin anima.
dengan istilah Greg Psychics atau psikologi. Nafs merupakan substansi individual yang searti dengan kutub atau namanya gelombang seperti nama Reich Bank yang biasanya dikaitkan dengan term ruh yang sepadan dengan istilah Latin spiritus dan istilah Grek penem yang merupakan sesuatu non-individual yang mencerminkan kutub aktif Bank dalam diri manusia disebut dengan al-aql. Jadi akal. Jadi kedua jiwa ruhani yang bersifat motif, rohani dan robani akan terbentuk dengan akal. Akal yang dipengaruhi dengan sifat ketuhanan. Yang mereka itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nafs atau jiwa adalah substansi halus yang mengandung daya hidup dan aktivitas kemauan serta berfungsi menjadi perantara antara hati dan tubuh. Ini yang sering berperang dalam diri kita. Mana yang digunakan? Nafsu jasmaniyah atau mempertukarkan nafsu daripada rohaniyah, latifah, dan robbaniyah. Ini yang banyak namanya manusia ini sedang bergerak berpacu. Mana yang dimenangkan ini? Kalau tidak diberikan talqin zikir, cahaya ilahiyah ke dalam diri kita, maka kita tidak akan tahu sesungguhnya nafs yang diberikan oleh Allah, yaitu jiwa diri ego kita yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa menggerakkan sesuai dengan keinginan Allah. Maka menurut Syekh Al-Jili, jiwa dibagi menjadi 5 bagian. Jiwa diri atau ego menjadi 5 bagian. Yang pertama, an-nafs al-hayawaniyah, jiwa kebinatangan, yaitu jiwa yang patuh secara pasif pada dorongan-dorongan alami. Maksudnya dorongan-dorongan alami seperti kebutuhan minum, makan, kebutuhan bersenggama, dan lain. Atau membuang air besar, itu kebutuhan alami yang dilakukan oleh manusia. Maka an-nafs al-hayawaniyah, yang sifatnya kebinatangan, jiwa kebinatangan. Yang kedua, an-nafs al-amarah, jiwa yang memerintah, yaitu jiwa yang suka mempertukarkan kesenangan syahwat tanpa memperdulikan perintah dan larangan Tuhannya. Maka di sini nafsu al-amarah, jiwa yang memerintah, jiwa yang membakar, jiwa yang membunuh dirinya dan tidak memperdulikan perintah dari Tuhannya, itu yang bahaya. Maka ditarik oleh guru kita bagaimana menutup itu dengan dari pusar 2 jari tarik sampai perut, dada, dagu, hidung 2, alis ditekankan diputarkan sampai namanya la itu di dalam latifah Muhammadiyah yang dikatakan di situ ada hakikatnya daripada kemanusiaannya. Di situ ada kemuhammadannya, latifah yang ada di tengah-tengah kita semua. Maka di situ ditarik setelah berkumpul dengan la sampai panjangnya alif itu sampai di antara alis kita, maka tertanam supaya jangan sampai amarah itu berkobar dengan kalimat la. Itu seperti itu. Maka yang ketiga, kata Al-Jili, an-nafs al-mulhamah, jiwa yang memperoleh ilham. Walaupun sifat nafsu mulhamah adalah sifat yang sudah bagus. Amarah lawal mulhamah, tingkatan yang ketiga dari sifat-sifat yang belum sampai kepada radiyah atau mardiyah atau mutmainah. Tapi ini sifat sudah baik karena apa? Memperoleh ilham dari Allah, yaitu jiwa yang dapat bimbingan Tuhan untuk sering berbuat kebaikan walaupun masih ada berbuat keburukan, tapi dibimbingkan oleh Allah. Mulhamah ini manusia ataupun jin diperintah untuk berbuat kebaikan. Sifat yang keempat, nafs yang keempat, oleh Al-Jili diterangkan, an-nafs al-lawamah, jiwa yang menyesali diri, yaitu jiwa yang goyah dalam pendiriannya. Dalam thariqah kita, Syekh Abdul Qadir menerangkan,
sifat lawamah itu masih cenderung orang itu tidak ajak, masih gampang terpengaruh. Kadang-kadang melihat TikTok terpengaruh. Apa betul Abah begini? Apa betul tidak? Maka dikatakan 5. Itu siapa kata, ah masa iya Abah ngomong gitu? Ah masa iya? Itu menjadikan jalan seorang suluk terjebak karena 5. Mengapa? Mengapa merokok dilarang merokok? Mengapa harus pakai peci merah putih? Mengapa harus buat tongkat? Jangan sekali-kali Ikhwan mengatakan 5. Tapi kita belajar sam'an wa ta'atan, ikut saja kepada guru kita. Jangan sampai jiwa kita goyah, apalagi tergoyahkan oleh hal-hal yang menjadi penyakit dalam diri kita. Dan yang terakhir, an-nafs al-mutmainah, jiwa yang tentram, yaitu jiwa yang menuju Tuhan dalam keadaan tenang, berada di sisi Tuhan dalam keadaan yang tentram. Maka bersyukur, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kita bersama setelah sabit sudah ditetapkan dengan kalimat tauhid di dalam dada kita, hati kita makin tentram, hati kita akan tenang. Di mana senang, di sini senang, kapanpun dapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.